Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbirabia. Di sini saya akan menjelaskan kasus pembangkrutan negara Sri Lanka. Perdana Menteri sekaligus penjabat Presiden Ranil Wickremesinghe akhirnya terpilih sebagai Presiden baru Sri Lanka, menggantikan Gotabaya Rajapaksa yang kabur ke luar negeri dan mengundurkan diri. Wickremesinghe terpilih dalam pemungutan suara di parlemen pada Rabu. PM 6 periode itu akan menjabat sebagai presiden sampai 2024, menghabiskan masa jabatan yang seharusnya diduduki Rajapaksa. Kemudian, pemilihan presiden baru ini langsung imbas dari krisis ekonomi berkepanjangan yang memicu demonstrasi besar-besaran selama sekitar 100 hari terakhir. Salah satu yang dituntut masa demonstrasi selama ini adalah agar rezim Rajapaksa lengser, sebab pemerintah Sri Lanka yang selama ini dikuasai keluarga Rajapaksa dianggap tak becus mengurus negara dan hanya memperkaya diri sendiri. Krisis ekonomi di Sri Lanka sebenarnya telah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan terus memburuk sejak pandemi COVID-19. Krisis terus memburuk hingga Sri Lanka tak bisa bayar impor dan utang yang melambung dan dinyatakan bangkrut. Kemudian pengelolaan yang gagal oleh pemerintah ini pun mengakibatkan lonjakan harga kebutuhan pokok hingga kelangkaan barang mulai dari pangan hingga gas LPG serta bahan bakar minyak. Lembaga pemerintah kredit lalu menurunkan peringkat Sri Lanka dan secara efektif mengisolasi negara ini dari pasar modal. Program manajemen utang Sri Lanka pun tergelincir dan cadangan devisa anjlok hampir 70% dalam 2 tahun. Kemudian pada bulan Februari lalu, Sri Lanka hanya memiliki cadangan 2,31 miliar US dollar, namun hanya membayar utang sebesar 4,4 miliar US dollar pada tahun 2022. Kondisi itu membuat warga ramai-ramai menggelar protes. Mereka menuntut Rajapaksa dan PM sebelumnya yang merupakan saudara Rajapaksa Mahinda pun mengundurkan diri. Kemudian pada bulan April terapkan status darurat kabinet mundur massal. Demo berlangsung berhari-hari, polisi terlibat bentrok dengan massa Rajapaksa lalu mendeklarasikan status darurat secara nasional. Di bulan yang sama, Sri Lanka dilaporkan bangkrut, harga barang semakin merangkak naik, sementara BBM makin langka. Warga harus antri berhari-hari untuk mendapatkan bensin barang cuma 1 liter. Kondisi sosial dan ekonomi yang semakin kacau juga merambat ke situasi politik dalam negeri. Para menteri Rajapaksa ramai-ramai mengundurkan diri. Kemudian pada bulan Mei, PM mundur, Pandemo tewas ditembak. Selain ditinggalkan oleh menteri dan kabinet sendiri, Rajapaksa juga dihadapkan oleh demonstrasi yang kian meluas. Hal itu pun memicu bentrokan terjadi antara aparat dan Pandemo. Sejauh ini, total 9 demonstran dilaporkan meninggal dunia akibat bentrok dengan polisi. Kematian demonstran itu pun memicu Pandemo semakin geram terhadap rezim Rajapaksa. Di tengah situasi yang makin kacau, PM Mahinda Rajapaksa mengundurkan diri. Posisi PM ini pun kemudian digantikan Ranil Wickremesinghe. Penggantian Perdana Menteri tak serta-merta menciptakan kondisi yang stabil. Demo juga tetap berlangsung. Kemudian pada bulan Juni, darurat kemanusiaan. Pada Juli lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Sri Lanka menghadapi krisis kemanusiaan. Kemudian pada bulan Juni, negara Sri Lanka mengalami darurat kemanusiaan. Pada Juni lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut dengan PBB menyatakan Sri Lanka menghadapi krisis kemanusiaan. Mereka juga menyebut jutaan orang membutuhkan bantuan gara-gara krisis ekonomi dan politik yang terus memburuk. PBB juga memprediksi sebagian besar rakyat Sri Lanka bakal mengalami krisis pangan jika situasi tak kunjung membaik. Kemudian pada bulan Juli, Rajapaksa kabur, Wickremesinghe jadi presiden baru. Keadaan yang belum kunjung berubah membuat massa semakin gigih berjuang. Mereka ramai-ramai menggeruduk gedung pemerintah. Pada 9 Juli lalu, demonstran menggeruduk kediaman Rajapaksa dan membakar rumah Wickremesinghe.
Beberapa hari usai insiden itu, Rajapaksa berusaha minggat ke luar negeri. Saat tiba di bandara, ia dan rombongan dijaga imigrasi sehingga tak bisa angkat kaki dari Sri Lanka. Militer kemudian membawa Rajapaksa ke pangkalan militer Angkatan Laut. Dari lokasi ini, ia akhirnya terbang ke Maladewa, kemudian ke Singapura. Sesampainya di Singapura, Rajapaksa mengirimkan surat pengunduran diri via email ke parlemen Sri Lanka, yakni pada bulan 14 Juli. Ia lalu menunjuk Wickremesinghe selaku PM menjadi pelaksana tugas presiden sesuai hukum negara Asia Selatan itu. Masa menyambut sukaria pernyataan itu, namun mereka tak puas lantaran kroni Rajapaksa masih menguasai negara. Untuk meredam protes dan mencari solusi krisis, Wickremesinghe mendeklarasikan status darurat tepat 4 hari usai Rajapaksa mundur. Dia sempat menerapkan status darurat, namun hanya sesaat. Setelah parlemen menerima surat pengunduran diri Rajapaksa, mereka membuka pencalonan presiden dan menggelar pemungutan suara. Dalam pemilihan itu terdapat 3 calon pengganti Rajapaksa, namun Wickremesinghe digadang-gadang menjadi kandidat terkuat. Asumsi itu bukan omong belaka. Pada bulan Juli tanggal 20, Wickremesinghe berhasil memperoleh suara mayoritas, yakni 134 suara dari 225 anggota parlemen. Dengan demikian ia akan menjadi presiden Sri Lanka, menggantikan sekutu dekatnya. Dia akan menjalani sisa masa jabatan Rajapaksa yang akan berakhir pada bulan November tahun 2024. Tetapi apakah Wickremesinghe akan diterima oleh gerakan protes masih harus dilihat. Sri Lanka terperangkap keberangkutan. Apa solusi dari PBB? Sri Lanka kini sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Sri Lanka terperangkap kebangkrutan. Apa solusi dari PBB? Sri Lanka kini sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948. Perdana Menteri baru Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, mengakui negara itu mengalami kebangkrutan. Ia pun telah mengatakan kepada parlemen bahwa krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan bertahan hingga setidaknya akhir tahun depan. Sri Lanka tercatat tidak dapat membayar kembali utang luar negerinya sebesar 51 miliar US dollar atau sekitar 766 triliun. Dengan sekitar 6,5 miliar US dollar diantaranya terutang ke Cina. Pemerintah menyatakan gagal bayar pada April dan sedang bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional untuk kemungkinan bailout. Tak hanya krisis ekonomi, krisis kemanusiaan pun tak terelakkan. Kini seolah-olah ditutup karena kekurangan bahan bakar untuk membawa anak-anak dan guru ke kelas. Negara kepulauan berpenduduk 20 juta orang itu telah mengalami pemadaman selama berbulan-bulan. Warga juga merasakan kekurangan pangan dan bahan bakar yang akut, serta inflasi yang melonjak ke rekor paling menyakitkan yang dicatat sejarah negeri itu. Terbaru pada hari Rabu tanggal 7 yaitu bulan Juli pada tahun 2022, Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat nasional. Ini setelah beberapa jam Presiden Gotabaya Rajapaksa pergi meninggalkan negara itu ke Maladewa. Dia dipikirkan akan melanjutkan pelariannya ke negara lain, yakni Singapura. Rajapaksa kabur saat sebelum demonstran menyerbu kompleks rumahnya. Ia dan keluarganya dibawa ke lokasi yang dirahasiakan. Rekaman dari dalam kediaman menunjukkan pengunjuk rasa yang gembira melompat ke kolam dan menjelajahi kamar tidurnya dan ruangan lain di rumahnya yang megah. Kepala Development Finance Branch di konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan, Stephanie Brinkenberg, mengatakan situasi Sri Lanka saat ini salah satunya dipicu akibat kreditor swasta yang mengambil keuntungan lebih tinggi. Namun ketika resikonya muncul, mayoritas dari mereka tidak bisa membayar kerugiannya. Jadi kita harus menangani ketakutan global tersebut di kerangka kerja bersama saat ini.
Kata Brandenburg dalam acara Advancing Debt and Economic Justice Stroke G20 Dialog di Nusa Dua Beach Hotel dan SPA Bali. Acara ini merupakan side event dari G20 FNCBG. Jadi di masa depan kita harus mengadopsi hal tersebut dan arsitektur global untuk memadatkan kreditor-kreditor swasta ini untuk bisa mengaplikasikan upaya yang kompatibel dengan karakter G20 di masa depan yang sedang kita usahakan bersama dan permasalahan dengan kreditor swasta yang sedang berkembang ini. Selanjutnya, keputusan ini, kata Brandenburg, harus diambil untuk mengurangi eksploitasi para kreditor swasta. Misalnya, mengurangi kemampuan untuk pendanaan yang lebih tinggi. Jadi pemerintah yang tidak mau merevitalisasi utangnya tidak akan terbebani imbuhnya. Menurut Brandenburg, sejak 1975, banyak negara mengatakan restrukturisasi utang perlu waktu 10-15 tahun karena penanganan dan memberi utang swasta. Seiring waktu, hal ini menjadi sulit seperti yang Sri Lanka alami saat ini. Kreditor swasta harus mengikuti peraturan yang ada. Mereka bisa mengambil resiko yang bisa disesuaikan sehingga tidak mempersulit semua orang, katanya. Demikian berita yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.